Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita lanjut aja ke bagian berikutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam terakhir melakukan tirakat, aku berdebar-debar. Apakah ada gangguan yang lebih mengerikan dari malam-malam sebelumnya? Aku berharap tidak akan terjadi apa-apa. Tiba-tiba, entah kenapa, aku seperti ditarik ke sebuah tempat yang asing. Sebuah hutan tapi bukan hutan, tempat Mbah Saleh. Sebuah hutan yang belum pernah aku kunjungi. Lalu entah kenapa, dari mana datangnya, ada seorang laki-laki yang wajahnya tidak bisa aku gambarkan. Dia menuntunku dan mengajakku berkeliling. Selama diajak berkeliling hutan, aku merasa aman. Namun, tiba-tiba ada seekor maung bodas yang besarnya sebesar kerbau, bahkan lebih besar di hadapan kami. Aku sempat tertegun dan takjub melihat hewan sebesar itu. Maung itu mulai mendekatiku. Aku menoleh ke samping. Apakah orang yang mengajakku tadi masih ada? Dan ternyata tidak ada. Maung itu terus mendekat. Kami berhadapan-hadapan. Jarak aku dan maung tersebut hanya beberapa sentimeter. Seakan-akan aku akan dimakannya. Aku terus diam, mau teriak tetapi mulutku seperti terkunci. Lalu tiba-tiba semua gelap. Sayup-sayup terdengar suara yang memanggilku. Ketika aku membuka mata, aku melihat Mbah Ukim dan Mbah Saleh. Aku terbangun, dan entah mengapa, aku tiba-tiba seperti pingsan. Lalu Mbah Ukim membopongku ke atas tempat tidur. Sepertinya, tadi aku bermimpi. Aku mau menceritakan mimpiku kepada Mbah Ukim. Bah, aku tadi sepertinya bermimpi. Belum selesai aku berbicara, Mbak Uki memotong. Ceritanya besok. Ini udah jam 4 pagi. Lebih baik kamu tidur. Besok kamu harus melakukan satu tahapan lagi. Aku pun menuruti perkataan Mbah Ukim. Aku coba memejamkan mata, namun aku masih bertanya-tanya. Mimpi apakah tadi? Kenapa seperti nyata? Siapa laki-laki tadi? Ah, sudahlah. Aku tidur saja. Mimpi tadi menguras banyak energi. Besok aku akan melakukan satu proses lagi. Semoga tidak ada gangguan yang aneh-aneh lagi. Pagi harinya aku berbicara kepada Mbah Ukim dan Mbah Saleh tentang mimpiku semalam. Ki, semalam aku didatangi seorang laki-laki, tapi aku lupa wajahnya. Aku dibawa keliling hutan yang tidak pernah aku datangi. Tiba-tiba ada maung yang besar sekali mendekatiku. Aku pikir aku akan dimakannya. Tetapi maung itu hanya menatapku dan mengendus-endusku. Apakah itu maung peliharaan Eyang Ikon? Mbah Ukim menjawab, iya, itu maung peliharaan Eyang Ikon. Sebenarnya masih ada satu proses ritual lagi yang harus kamu jalani. Apakah kamu siap menjalani satu ritual lagi? Mbah Ukim menatapku serius. Lalu dia melanjutkan, yang semalam kamu impikan itu masih belum apa-apa. Nanti kamu akan diperlihatkan maung itu secara nyata. Kamu harus siap. Ini sudah menjadi takdir kamu meneruskan apa yang sudah dimulai eyangmu. Semua untuk kebaikan keluarga kita, agar keluarga kita terhindar dari mara bahaya dan melindungi keluarga kita dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Eyangmu melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Eyangmu orang sakti, mempunyai ajian yang sama dengan ajian Eyang Prabu. Peliharaan gaib ini harus kita jaga secara turun-temurun. Baik Ki, aku mengerti. Aku siap melakukan tahapan terakhir. Mbah Ukim tersenyum. Kemudian Mbah Ukim mempersiapkan minyak Ar-Rahman, minyak misik, minyak Yafaron secukupnya, bakar dupa hiu, kemenyan tapi dikelilingi oleh kembang 7 rupa serta kembang melati plus kantil. Setelah semuanya siap, aku diminta Mbah Ukim untuk ke suatu tempat seperti lapangan luas. Aku bersila dan memulai membacakan mantra. Entah sudah berapa lama aku membacakan mantra,
Aku membacakan mantra secara ikhlas tanpa ada rasa kantuk sedikit pun, dan memang tidak boleh sampai aku tertidur. Suasana hening, tidak ada suara binatang malam. Udara dingin menusuk tulang-tulangku. Lalu tiba-tiba entah dari mana muncul seekor maung menampakkan diri di hadapanku. Besar sekali, persis seperti di mimpiku. Maung itu mulai mendekatiku berjalan pelan. Dia terus mendekatiku. Dalam hati aku bertanya, inikah maung jelmaan Eyang Prabu? Jarak kami semakin mendekat, kira-kira jaraknya 1 meter. Lalu dia berhenti. Tiba-tiba aku mendengar suara maung itu berbicara. Tetapi suaranya persis ada di kepalaku. Maung itu tidak berbicara langsung. Dia berbicara lewat batin. Ngomong-ngomong, saya lupa ngasih tahu setiap nenekku merapalkan mantra-mantra. Sebelumnya melakukan sholat hajat dulu, dan selama 41 hari melakukan puasa muti. Sehabis sholat wajib terus membacakan mantra, disambung ke malam hari sebanyak-banyaknya sampai tertidur. Yang selalu aku ingat, nenekku seringkali mengucapkan kalimat-kalimat ini. Sima aing, sima maung. Dan selanjutnya seperti itu teman-teman. Dan saya baru tahu artinya itu. Wibawaku, wibawa harimau. Dan seperti itulah. Sampai aku sendiri pun hafal kalimatnya. Sebenarnya proses penarikan khodam dari maung Siliwangi ini seharusnya tidak sesulit yang nenekku jalani. Mengingat peliharaan gaib ini diturunkan langsung kepada dari leluhur yang mempunyai ilmu ajian maung bodas. Tetapi Mbah Ukim ingin nenekku yang melakukannya sendiri. Setelah nenekku menikah pun maung ini selalu ada. Setiap setahun sekali atau seminggu sekali nenekku harus memberikan sesajen. Kalau nenekku lupa memberikan sesajen, si maung ini suka menjahili orang-orang rumah. Misalnya mencakar-cakar kuku ke dinding atau ingin menampakkan diri. Sepupuku pernah melihat maung itu berjalan-jalan di samping kolam di belakang rumah nenekku waktu kecil. Oh ya, ada cerita lucu ketika di kampung nenekku sedang ramai ada pencurian ternak. Nenekku mempunyai peliharaan ayam. Waktu itu aku masih berumur 7-8 tahun. Aku tidur di rumah nenekku. Setiap menginap di rumahnya, aku selalu tidur di sampingnya. Aku kan cucu kesayangan. Hehehe. Kembali ke cerita si pencuri. Tiba-tiba malam hari aku mendengar suara ayam betina berkokok. Aku kaget dan membangunkan nenek, tapi dia nyuruh aku tidur lagi dan berkata bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Ya sudah, aku tidur lagi deh. Besoknya, jam 6 pagi ketika aku mau mengambil sandalku di belakang rumah, aku dikagetkan karena ada 2 orang laki-laki sedang tidur di samping kandang ayam milik nenekku. Aku langsung masuk rumah dan memanggil kakekku. Mbak, ini ada 2 orang sedang tidur di kandang ayam, kataku. Kakekku yang sedang di kamar mandi langsung menghampiriku. Aya naon neng? Muni ngerewas aya saha? Itu mbak, tingali. Ayo coba sini lihat. Dan pas kakekku lihat, dia kaget. Astagfirullah Gusti, kenapa pada tidur di sini? Kalian siapa? Bangun weh, kenapa ada di sini? Lalu kakek memanggil nenekku. Min, coba panggil Mang Ahud. Ini ada 2 orang pingsan kayaknya. Dan nenekku pun berkata, aduh, ini sih mau menampakkan diri. Nenekku malah tertawa-tawa. Kakekku tahu tentang peliharaan gaib ini, walaupun sejujurnya dia tidak suka nenekku mempunyai peliharaan gaib. Kemudian kakekku terus membangunkan 2 laki-laki tersebut. Lalu Mang Ahud datang. Dia menyiram 2 laki-laki itu dengan air. Seketika kedua orang itu langsung bangun dan dalam keadaan bingung. Ditanyalah oleh kakekku, si lain kunaon aya di dieu? Rek maling hayam aing lain. Kalian kenapa ada di sini? Kalian mau mencuri ayam kan? Mereka tidak menjawab. Hanya raut kekhawatiran yang tampak dari wajah mereka. Giliran Mang Ahud bertanya. Mang Ahud di sini ketua RT ya. Cik urang hayang nanya, si lain kunaon? Siga nu geus ningali nu pikasinan wae.
Dengan terbata-bata, salah satu pencuri itu berkata, "Tadi malam saya melihat macan besar ada di belakang kandang. Saya kaget mau lari ke depan tapi macan itu udah ada di depan saya. Terus tidak tahu bagaimana semua jadi gelap dan tahu-tahu dibangunkan oleh Pak Sanim." Nenekku geram. "Kalian berani mau nyuri ke keluarga saya? Saya kasih kalian buat makanan peliharaan saya." Lalu pencuri yang lainnya meminta ampun kepada nenekku sambil bersujud. "Hampura ma, hampura, urang moal maling-maling deui. Saya jangan dijadikan santapan macan. Nanti kalau saya dimakan, siapa yang ngasih makan anak istri saya?" Sambil menangis keduanya memohon ampun kepada nenek dan kakekku. "Nah atuh, syamere dahar anak pamajikan tinu usaha maling. Geus, bawa mang, iya, maling Mang Ahud." Mang Ahud lalu membawa kedua pencuri itu ke balai desa. Di balai desa mereka disoraki oleh warga yang geram dengan kelakuan mereka. Mohon maaf teman-teman kalau kalimat bahasa Sundanya agak belepotan ya. Kita lanjut. Sekarang kita kembali ke cerita nenekku setelah menerima peliharaan gaib itu ya. Tadinya mau dijadikan part berikutnya, tetapi cerita selanjutnya tidak terlalu panjang, jadi akan saya satukan. Oke? Beberapa tahun setelah nenekku mempunyai peliharaan gaib, telah terjadi peristiwa DIT2 di beberapa daerah di Jawa Barat. Apa itu DIT2? Pemberontakan DI_T angka Romawi 2 merupakan suatu usaha untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Pada masa pemberontakan itu, setidaknya banyak tentara yang tewas dibantai oleh anggota DIT2. Warga menyebutnya gerombolan. Kalau tidak salah, gerombolan ini datang ke desa nenekku tahun 60-62an. Pusatnya di Bandung, tapi menyebar ke segala penjuru dan pelosok desa yang ada di Jawa Barat, termasuk desa nenekku, desa T di Kabupaten P. Suatu hari, tentara kita TNI sedang berpatroli di setiap desa. Mereka tampak bercanda dengan warga desa di sana yang berada di balai desa. Ada sekitar 5 orang TNI yang ada di sana. Adalah Ma Eno, salah satu warga yang datang ke balai desa. Ma Eno biasa datang hanya untuk sekedar memberikan singkong goreng buatannya untuk para tentara. Karena menurutnya, tentara yang datang ke desanya mempunyai tujuan yang baik, melindungi warga desa T dari kebrutalan gerombolan yang meresahkan. Biasanya, para warga desa beraktivitas dari pagi sampai sore hari. Karena tiap sore, sebagian warga lebih mengungsi ke balai desa. Karena malam hari, gerombolan kerap menyatroni rumah warga untuk mengambil nasi yang ada di bakul. Sebagian lagi tetap berada di rumah. Warga yang tetap tinggal di rumah pada malam hari adalah warga yang memang tidak takut terhadap gerombolan. Nenekku salah satu warga yang tidak mengungsi ke balai desa. Tapi nenekku tetap memberikan nasi untuk gerombolan. Karena kalau warga desa tidak memberikan makanan untuk gerombolan, rumah mereka akan dibakar. Warga yang takut kepada gerombolan biasanya sebelum berangkat ke balai desa menyiapkan nasi terlebih dahulu untuk gerombolan, termasuk Ma Eno. Biasanya Ma Eno pergi sebelum asyar, tapi kali ini dia terlambat. Ma Eno baru pergi menjelang maghrib. Tiba-tiba dia mendengar rentetan senjata. Ia langsung tiarap. Dari celah pepohonan, pandangannya mengarah ke jalan raya, ke sumber suara. Terlihat olehnya beberapa tentara terbaring bersimbah darah. Ma Eno tak berani melihat lama. Pelan-pelan, ia bangun dan segera kembali ke balai desa untuk melaporkan kejadian ini. Ternyata di balai desa pun ramai oleh warga, termasuk ada nenek dan kakekku. Ma Eno menceritakan peristiwa penembakan tadi ke kepala desa. Tentara yang berada di balai desa tidak bisa berbuat banyak. Mereka kalah jumlah. Demi keamanan, tentara disembunyikan oleh warga agar tidak dibunuh oleh gerombolan. Salah satunya ada yang disembunyikan di rumah nenekku. Malam hari itu adalah malam yang mencekam untuk warga desa. Warga yang hampir setiap hari harus menyediakan nasi untuk gerombolan, juga menjalankan rutinitas harian. Sore mengungsi, pagi sebelum terang kembali ke rumah. Pagi hari sebelum terang, kepala desa kerap memberikan pesan. Tong poho, masak berasnya agar rumah tidak dibakar.
Jika ada warga yang telat memberikan nasi kepada gerombolan warga desa tersebut, dipukul dan ditendang. Tidak peduli wanita maupun laki-laki. Benar-benar tidak manusiawi. Nenekku dan beberapa warga geram dengan ulah para gerombolan ini. Mereka merencanakan sesuatu. Sebenarnya nenekku bisa saja menghabisi gerombolan tersebut, tetapi dia ingin menghabisi pemimpinnya terlebih dahulu. Nenekku meminta agar pemimpinnya datang ke desa T. Lalu dibuatlah skenario untuk memancing pemimpin gerombolan keluar dari persembunyiannya. Ahmad, nama dari pemimpin gerombolan itu. Entah dari mana dia berasal. Ada yang menyebutkan dia berasal dari daerah Jawa Timur. Ada yang bilang dari Jawa Tengah. Ada pula yang menyebutkan dia dari daerah Jawa Barat. Lelaki itu amat sangat ditakuti orang-orang dan anak buahnya. Bukan tanpa alasan. Orang-orang takut terhadapnya. Ya, karena dia mempunyai ilmu rawa rontek. Rawa rontek dianggap sebagai salah satu ilmu hitam paling legendaris dan sakti. Menurut cerita-cerita, si pemilik ilmu ini tak akan bisa mati dengan cara macam apapun. Entah dipenggal kepalanya atau dikubur hidup-hidup. Penguasa ilmu rawa rontek dikatakan akan selalu bisa bangkit lagi. Rawa rontek juga dikatakan memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Tak hanya untuk penyakit dalam, tapi juga luar. Misalnya, ketika tangan terluka lantaran terkena sabetan parang, rawa rontek akan membuat lukanya menutup dalam sekejap. Meskipun rawa rontek sakti luar biasa, bukan berarti tak benar-benar bisa dikalahkan. Menurut orang-orang dulu nih, cara mengalahkan mereka, para pemilik rawa rontek adalah dengan menggantungnya di atas buah pohon. Jadi, tanah adalah kekuatan terbesar para pemilik rawa rontek. Seumpama ia terluka dan kakinya masih menapak tanah, maka pemilik rawa rontek akan mampu mengeluarkan kesaktiannya. Namun, ketika ia dilukai atau dibunuh, sedangkan kakinya tak menginjak tanah, maka mereka akan mati. Dan dikuburnya juga harus terpisah agar jasanya tidak menyatu lagi. Nenekku tahu akan hal ini, maka beliau merencanakan untuk memancing keluar orang yang bernama Ahmad. Tapi nenekku juga tahu untuk menangkap dia sangat sulit, ibarat hewan belut, licin sekali. Malam hari, nenekku melakukan ritual, mempersiapkan diri untuk menghadapi pimpinan gerombolan. Tidak hanya nenekku yang melakukan ritual, Pak Roshid, orang yang memiliki kesaktian, juga ikut membantunya. Pak Roshid memiliki peranan untuk memancing Ahmad keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah persiapan beres, paginya nenek dan kakekku, para tentara, kepala desa, dan beberapa warga berkumpul di rumah nenek. Kepala desa memulai pembicaraan. Kepala desa berkata, "Persiapan segalanya sudah beres. Tinggal satu lagi, Kang Rosyad, yang memancing si Ahmad. Suruh keluar dari tempat persembunyiannya di hutan dingin. Terus gimana lagi Pak Tentara? Ada masukan lagi tidak?" Salah satu tentara bernama Kopral Yana memberikan ide. Beliau mengatakan, "Saya bersama anak buah saya akan bersembunyi di atap rumah. Saya di rumah Nyi Olis dan yang lainnya di rumah sebelahnya. Nanti kita kepung si Ahmad keparat itu." Kakekku menambahkan, "Tapi hati-hati ya. Dia itu punya ilmu rawa rontek, akan sulit menangkapnya, apalagi membunuhnya." Pak Rosyad pun menimpali, "Pak Sanim, tidak ada ilmu di dunia ini yang maha hebat kecuali ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita yakin kita akan bisa membunuhnya, maka kita pasti bisa. Saya akan bantu sebisa saya untuk mengalahkannya. Bukan begitu, Nyi?" tanya Pak Rosyad sambil menatap ke arah nenekku. Nenekku yang sedari tadi diam hanya mengangguk. Dia seperti berpikir. Lalu dia pun membuka suara. "Malam ini saya akan melakukan tirakat terakhir. Pastikan si Ahmad datang jam 12 malam ya Kang Rosyad." Lalu berganti menatap kakekku seraya berkata, "Pak, jangan ganggu ibu malam ini ya. Panggil si Uci, adik nenekku, untuk membawa anak-anak ke balai desa. Dan bapak juga jangan ada di sini ya. Insya Allah kita akan dibantu."
Malam pun tiba, para tentara bersembunyi di atap rumah warga yang penghuninya sudah pergi ke balai desa. Pak Rosyad sudah sedari tadi berangkat menuju hutan tempat Ahmad berada. Malam itu, desa T sunyi, sepi. Tidak ada satu warga pun yang tinggal. Mereka menunggu dengan cemas, apakah rencana yang dibuat kepala desa, nenekku dan tentara akan berhasil? Sekitar jam 11 malam datanglah gerombolan ke desa T. Mereka menyatroni satu persatu rumah warga. Setiap memasuki rumah, mereka melempar barang, piring, kursi, dan lain-lain. Tentara yang bersembunyi di atap rumah diam. Mereka menunggu perintah dan menunggu sang pemimpin gerombolan datang. Tak lama kemudian, terdengar suara teriakan di balik kegelapan. "Bangsat! Siapa di sini yang berani-berani menantangku? Ah, keluar kau anjing! Kalau tidak, akan aku bakar seluruh rumah di desa ini," ancamnya. Tetapi tidak ada jawaban. Sampai seorang datang mendekatinya. Dia adalah Kopral Yana. Tanpa sepengetahuan Ahmad dan anak buahnya, di balik rumah warga ada puluhan tentara mengintai menunggu aba-aba. Kopral Yana berseru, Saya yang menantang kau bajingan, mengkhianat bangsa." Ahmad tertawa melihat yang keluar adalah seorang tentara, lalu berkata, "Jadi, kau cucunguk yang mau membunuhku? Nyalingmu besar sekali, Kopral." Kopral Yana sangat geram memberikan aba-aba kepada anak buahnya. "Tembak!" Bur, 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 bur. Serentetan senjata menghujam perut Ahmad dan anak buahnya. Mendapati serangan mendadak seperti itu membuat sebagian anak buah Ahmad lari tunggang langgang, bersembunyi, mencari perlindungan dari timah panas. Anehnya, meskipun telah terkena peluru, Ahmad masih berdiri tegap. Wajahnya menunjukkan marah. Apalagi melihat anak buahnya mati di hadapannya. Kemudian dia tertawa dan berkata, "Percuma kalian menembakku. Aku tidak akan mati dengan mudah." Kopral Yana yang sedari tadi muak dengan tertawanya menembakkan pelurunya lagi ke wajah Ahmad. Tembakan itu melesat hanya mengenai pipi. Sial, dia memaki dalam hati. Melihat pipinya dilukai, Ahmad murka, lalu bersiap untuk menyerang Kopral Yana. Dia memukul Kopral Yana dengan sebuah kayu yang sedari tadi dipegangnya. Kemudian dia menendang Kopral Yana sehingga Kopral Yana terjerembab. Kopral Yana bangun, dia mencoba usaha lain. Kali ini serangan jarak dekat. Dia merangkak menggenggam granat. Dia tarik pinya, tapi sebelum dilempar, granat itu meledak di tangannya. Kopral Yana menatap ngeri. Dia berteriak. Tangannya putus. Melihat keadaan Kopral Yana, Ahmad tertawa. "Sungguh kau sangat tolol, Kopral." Para tentara yang menyaksikan itu semua terkejut. Mereka segera berlari ke arah Kopral Yana. Tetapi Kopral Yana menyuruh pasukannya agar tidak mendekat. "Jangan mendekat. Biarkan saya yang akan membunuh keparat ini." Anak buahnya pun diam. Tak berhenti di situ, Kopral Yana mengambil pisau yang ada di bawah sepatunya. Pandangannya mulai kabur, tapi tekadnya bulat. Dengan satu tarikan nafas, dia melesat mendekati musuhnya. "Bangsat sialan, mati kau!" teriaknya. Sang musuh sudah menunggu, menyeringai lebar. Mungkin baginya ini hanya main-main. Serangan serampangan lelaki itu tidak apa-apanya dibanding dengan ilmu yang dimilikinya. Benar saja. Sekali tangkis, pisau itu terlepas dan Kopral Yana tersungkur. Tidak bergerak. Anak buahnya segera menolong dan membopongnya. Ahmad masih berdiri di sana sambil berkata, "Goblok, sudah aku bilang kalian itu bukan tandinganku. Masih saja mau melawanku." Tiba-tiba Pak Rosyad dan nenekku datang dan mendekati Ahmad. Kemudian beliau berkata, Ahmad, kau bertarung dengan orang yang tidak memiliki ilmu apapun. Pantaslah kau menang. Cari lawan yang seimbang."
Kemudian Ahmad pun menimpali Pak Rosyad. "Bangsat, bukannya kau yang tadi datang ke markasku?" "Iya, aku telah membodohimu agar kau datang untuk menjemput ajalmu," jawab Pak Rosyad. "Coba saja kau berani," balas Ahmad. Pak Rosyad lalu memberikan aba-aba kepada nenekku. "Sekarang Nyi." Nenekku mengangguk lalu duduk bersila membacakan mantra. "Apa ini? Kau menyuruh seorang wanita membunuhku?" Tak berapa lama muncullah maung bodas di belakang nenekku. Ahmad yang memang akrab dengan dunia hitam melihat maung itu, dia memaki. "Kurang ajar. Kau mau menggunakan ajian macan putih untuk membunuhku? Menarik. Ayo lawan sekarang aku juga, wanita sial." Ahmad bernafsu menyerang terlebih dahulu. Dia mulai menyerang nenekku. Nenekku tak mau kalah. Dia menahan serangan dari Ahmad yang membabi buta. Saat lengah, nenekku menyerang dadanya dengan tenaga dalam. Ahmad tersungkur. "Bangsat, kurang ajar kau. Berani-beraninya menyerang aku dari dalam. Aku..." Belum selesai dia meneruskan ucapannya, tiba-tiba Pak Rosyad memenggal kepala Ahmad dengan pedangnya. Tetapi Ahmad hidup kembali. Dia tertawa terbahak-bahak. "Anjing, goblok. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah bisa mati." Nenekku menghampiri Pak Rosyad dan berkata, "Jangan dibunuh dengan senjata, Rosyad. Dia gak akan mempan. Bawa tali ketika dia lengah. Kita gantung, lalu kita potong tubuhnya." Pak Rosyad mengerti. Dia mencari sebuah tali. Beruntung ada salah satu tentara yang membawanya. Ketika Pak Rosyad mengambil tali, nenekku mengalihkan perhatian Ahmad dengan mengulur-ngulur waktu. Nenekku berkata, "Hei Ahmad pecundang, sayang sekali ilmumu itu masih cetek. Dengan mudahnya kau kukalahkan." Mendengar itu Ahmad naik pitam dan membalas ucapan nenekku. "Diam kau wanita sial. Akan kubunuh keluarga kau dan anak-anak kau akan aku lempar untuk santapan anjing-anjingku yang kelaparan." Nenekku membalas, "Itu tak akan terjadi, karena kau yang akan mati lebih dulu." Dan Ahmad pun menjawab, "Jangan banyak omong, kubunuh kau sekarang." Lalu Ahmad menyerang nenekku. Mendapatkan serangan itu, nenekku hampir kewalahan. Dia bergerak mundur menghindari serangan-serangan Ahmad yang ganas. Nenekku mulai kelelahan. Sebuah pukulan berhasil diarahkan ke dadanya. Nenekku terjatuh. Ahmad menyeringai. "Sudah kubilang, kau bukan tandinganku wanita sial," kata Ahmad. Nenekku dalam keadaan lemah membalas, "Oh ya? Jangan senang dulu. Lihat di belakang kau, Ahmad." Ahmad menoleh ke belakang. Ternyata Pak Rosyad menyerangnya. Serangan yang tiba-tiba itu membuat Ahmad tak berdaya. Kemudian Pak Rosyad menyuruh tentara-tentara yang lain untuk mengikatnya. Tampak Ahmad tertawa-tawa. "Buat apa kalian mengikatku? Ditembak ribuan kali pun aku takkan mati." Pak Rosyad berkata, "Kami sudah tahu kelemahanmu. Sekarang ayo semuanya angkat seret dan angkat dia. Aku sudah mengunci kemampuannya. Ayo cepat seret, lalu gantung dia." Para tentara menyeret dan menggantungnya di sebuah pohon. Tiba-tiba Pak Rosyad menebas kepala Ahmad sekali lagi. Kepalanya terjatuh di atas kain hitam yang telah disiapkan nenekku. Buru-buru nenekku membungkus kepala Ahmad dengan kain hitam itu, lalu menyuruh Pak Rosyad menguburkan jasad Ahmad terpisah. Nenekku pun berkata lagi, "Kang Rosyad, bawa kepalanya menyeberangi sungai dan kuburkan di sana. Lalu badannya kuburkan di daerah C. Cepat sekarang." Pak Rosyad mengangguk. "Baik." Ditemani tentara-tentara yang lain, dia pergi untuk menguburkan jasad Ahmad. Nenekku bernapas lega akhirnya. Orang yang selama ini berbuat rusuh di desanya sudah mati. Para gerombolan sebagian ada yang lari dan ada yang menyerahkan diri. Gerombolan yang menyerahkan diri langsung dibawa ke kota. Para warga mengucap syukur dan bersuka cita. Tetapi tak berapa lama warga dikagetkan dengan berita bahwa Kopral Yana telah tewas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah itu Kopral Yana segera diantarkan ke kota kelahirannya di Bandung. Lalu pada tahun 1962, pemberontakan DIT-2 di Pulau Jawa telah ditumpas oleh tentara Indonesia, disusul oleh beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Itulah
salah satu cerita yang paling sering diceritakan oleh nenekku. Ibuku membenarkan kalau cerita itu benar adanya. Lalu setelah nenekku meninggal, pada siapakah ilmu itu diturunkan? Seperti yang sudah pernah saya bahas, Maung itu akan menjaga keluarga kami 7 turunan. Tetapi Maung itu akan datang bila dipanggil. Cara pemanggilannya seperti apa? Ya sama seperti yang dilakukan nenekku dengan melakukan tirakat, tapi tidak seberat yang pernah dilakukan beliau. Sewaktu aku kuliah, aku pernah ditawari untuk menjadi penerusnya, walaupun aku bukan turunan langsung dari Panjalu. Katanya, aku juga bisa kalau mau mengamalkan dan mau melihara Maung itu. Tentu saja aku nolak. Orang aslinya aku penakut. Dan kisah ini selesai. Mohon maaf jika ada penulisan kata yang salah atau tidak nyambung. Disambung-sambungin aja ya teman-teman. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Ngomong-ngomong, ini uwa aku, kakaknya ibu, turunan langsung dari Panjalu. Di kakinya ada tanda turunan Maung Panjalu. Aku baru ngeh dia pakai foto ini di kontak WhatsApp-nya. Dan saya admin pamit undur diri. Terima kasih Miss Nai telah mengizinkan cerita ini untuk saya bawakan, dan tentunya teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah yang lainnya. Terima kasih teman-teman.